Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bersyukur Tuhan yang masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita boleh datang beribadah di minggu pagi ini. Dan kita menyerahkan waktu di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap pujian, doa, dan juga kita boleh terus dibentuk dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan. Itu kami butuhkan untuk iman rohani kami terus bertumbuh kepada Tuhan. Biarlah kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami. Kami menyerahkan setiap kami yang boleh melayani di sini. Kami menyerahkan juga teman-teman kami yang juga beribadah di rumah. Tuhan berkati setiap kami. Sehingga apa yang kami boleh kerjakan, biarlah kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.
Kita mau dengar firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Jesus for all, karena Yesus satu-satunya juru selamat bagi dunia yang berdosa. Kita naikkan pujian, tinggi namamu dipuji. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bersyukur kalau Tuhan yang boleh terus menuntun memimpin kehidupan kita sepanjang 6 bulan terakhir ini, mulai dari Maret sampai September ini, sudah kira-kira 6 bulan lebih, kita boleh terus masih mengalami yang namanya masa-masa sulit, masa-masa pandemi, dan biarlah Tuhan yang terus memberkati dan menolong, menuntun, memimpin setiap kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Jesus for all. Mari kita sama-sama berdoa dan biarlah kita boleh dituntun, dipimpin oleh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dan juga kita boleh mengerjakan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang kiranya boleh memberkati kehidupan kami, menolong, menyatakan kasih karunia Tuhan sehingga kami boleh melewati masa-masa yang sulit seperti ini ketika kami harus belajar di rumah, ketika kami harus beribadah di rumah, dan ketika kami harus melakukan segala sesuatu dari rumah kami. Dan kami menyerahkan, Tuhan tolong bantu kami mengatasi setiap kejenuhan, kebosanan
yang ada dalam pikiran kami, hati kami. Tuhan mampukan kami supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan dan kami boleh terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami sehingga apa yang boleh kami pelajari itu boleh kami kerjakan. Khususnya kami boleh saksikan bagi banyak orang. Bagi papa mama, bagi keluarga kami, bahkan bagi teman-teman kami. Mereka yang belum kenal Tuhan sekalipun Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ya. Jadi Jesus for all itu mau menyatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus satu-satunya jalan keselamatan untuk semua orang. Untuk semua orang. Ya. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi intinya adalah Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada penyelamat yang lain. Tidak ada seorang penolong yang lain yang bisa menyelamatkan hidup kita dari keberdosaan, dari ancaman neraka. Nah, tapi hanya Tuhan Yesus yang boleh menyelamatkan kita. Nah, kalau kita belajar tentang Tuhan Yesus, artinya kita bukan hanya sekedar tahu the person of Christ atau siapa pribadi orang tersebut. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang tinggal di tengah-tengah umat manusia. Sama seperti zaman dahulu ketika Tuhan itu berada bersama-sama di tengah-tengah bangsa Israel di dalam kemah suci dan juga di dalam bait Allah. Nah, demikian juga Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, menjadi daging. Dan Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan manusia, di tengah-tengah manusia. Dan kalau kita tahu tentang pribadi Tuhan Yesus, itu juga tidak bisa lepas dengan yang namanya the work of Christ. The person of Christ dan the work of Christ. Jadi pribadi Tuhan Yesus itu mau menyatakan juga atau dinyatakan juga melalui pekerjaannya. Jadi kalau saya seorang pelajar, pribadi saya, status saya sebagai seorang pelajar, saya harus melakukan pembelajaran. Baik itu saya belajar ataupun saya mengajari orang lain, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya saya seorang suami, status saya sebagai seorang suami, saya memperlakukan diri saya melakukan yang suami lakukan. Misalnya mencari nafkah, atau mungkin saya melakukan ini dan melakukan itu selayaknya seorang suami. Lalu kemudian kalau misalnya saya seorang bapak, saya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang bapak, kira-kira begitu. Jadi the person tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya the work. Jadi the person of Christ itu adalah tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya the work of Christ. Jadi Yesus Kristus pekerjaannya adalah menjadi juru selamat, orang yang menyelamatkan. Itu sebabnya di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, pasalnya yang kedua ayat yang kelima, dikatakan bahwa karena Allah itu Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus. Manusia Kristus Yesus. Ya, teman-teman tahu lah ya istilah banyak jalan menuju Roma, kira-kira begitu kan ya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau memang di dalam peta itu ya, bukan hanya sekedar peta zaman sekarang, tetapi peta zaman dulu juga mau menyatakan bahwa
ada banyak jalan yang mau bisa sampai ke kota yang namanya Roma. Kalau Roma, zaman pemerintahan kekaisaran Roma, zaman dulu itu ada the city of light. The city of light. Ya, kota yang terang benderang. Dan betul sekali, kota itu terang benderang karena memang banyak sekali penerangan di lampu di jalanan, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar di rumah-rumah, tetapi juga di jalan-jalan juga orang Romawi zaman dahulu itu adalah menyalakan pelita ataupun menyalakan obor, pokoknya menyalakan terang. Nah, lalu kemudian itu menjadi satu kota harapan, kota masa depan, kota yang menjanjikan. Jadi kayak misalnya kalau zaman sekarang mungkin kita di sini di Indonesia, ya, kalau misalnya Jakarta itu menjadi kota yang menjadi sumber penghasilan, mendapatkan banyak uang. Orang-orang daerah dari berbagai macam daerah datang dari luar pulau, mereka semua datang ke Jakarta. Mau apa? Mau kerja di Jakarta dan bisa menghasilkan banyak uang. Itulah Roma. Dan banyak jalan yang menuju ke Roma. Dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Dari semua arah itu ada yang namanya pintu masuk menuju kota Roma. All roads lead to Rome. Ya, tetapi tidak bisa peribahasa all roads lead to Rome ini kita pergunakan untuk ke surga. Banyak jalan menuju ke surga. Tidak. Hanya ada satu jalan. Yaitu ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan. Akulah jalan. Ya. Jadi bagi orang Yahudi jalan itu adalah sesuatu hal yang penting buat mereka. Karena sejak zaman dahulu, sejak ketika Tuhan Yesus, ketika Tuhan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, Tuhan itu mau memperkenalkan dirinya itu sebagai jalan. Ya, di dalam Ulangan pasalnya yang kelima ayat 32 ayat sampai 33 dikatakan bahwa maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dengan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah engkau jalani. Ya, jalan, segenap jalan harus kamu jalani supaya kamu apa? Kamu hidup baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Diulang lagi di pasal yang ke-31 ayat 29. Sebab kamu tahu bahwa sesudah aku mati, Musa mati, kamu itu akan berlaku busuk. Ya, orang Israel akan berlaku busuk dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan. Sebab itu di kemudian hari akan menimpa kepada kamu apabila kamu perbuat yang jahat di mana Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Jadi Musa mau mengarahkan orang Israel supaya jangan keluar daripada jalannya Tuhan. Karena ada jalan, yaitu jalan melalui hukum Taurat supaya orang Israel bisa taat dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, diulang lagi di dalam Mazmur nomor yang ke-27 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jadi orang Israel itu kalau mendengar istilah jalan itu sudah biasa. Ya, mereka biasa berjalan, mereka biasa melalui yang namanya jalanan. Lalu kemudian sekarang Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya sebagai jalan. Tapi bukan jalan sembarang jalan. Jalan yang mau menunjukkan yang namanya kebenaran. Tetapi juga bukan hanya sekedar jalan yang benar. Tetapi juga jalan yang membawa kepada kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Juga ada beberapa ajaran-ajaran di agama-agama yang lain ataupun kepercayaan-kepercayaan yang lain mengatakan bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang sebenarnya jawabannya itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan. Dan sepanjang perjalanan gereja Tuhan mula-mula,
Mereka itu mau menyatakan iman percaya Tuhan yang kepada Tuhan Yesus itu adalah jalan atau ajaran jalan, kira-kira begitu ya. Jadi ada di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, Kisah Rasul pasal yang ke-16, pasal 19, pasal yang ke-24, semua mau mengajarkan bahwa jalan yang benar itu adalah jalan di dalam Tuhan Yesus. Jalan yang membawa keselamatan dan membawa kepada kehidupan itu adalah di dalam Tuhan. Jadi di sini mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Jalan yang benar, jalan yang membawa kepada kehidupan. Ya. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di situ dituliskan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua orang, semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Semua umat manusia telah berdosa dan sudah kehilangan yang namanya kemuliaan Tuhan. Kita itu sudah rusak serusak-rusaknya. Tetapi kita itu masih bisa diselamatkan. Kita itu masih bisa diampuni. Yaitu dengan cara penggantian hukuman. Yaitu ketika Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib. Yaitu Tuhan Yesus mati dan mengorbankan hidupnya bagi menyelamatkan setiap kita. Dan kita itu tinggal datang kepada Tuhan dan kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita bilang bahwa Tuhan, jadilah juru selamat atas hidupku. Menjadi Tuhan dan juru selamat yang satu-satunya itu. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, hidup kita, iman percaya kita gantungkan kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika ada seorang atau 2 orang atau 3 orang yang datang ke kantornya. Nah, lalu kemudian di dalam kantornya itu biasa kalau di kantor itu ya mungkin mereka bertingkat-tingkat begitu ya. Lantainya itu lalu kemudian mereka itu ada di lantai 30 kantornya. Nah, lalu satu kali tanpa pemberitahuan gedung dari perkantoran itu mengadakan latihan kebakaran. Kalau biasanya kalau latihan kebakaran semuanya itu harus turun dari perkantoran, dari lantai-lantai atas semua itu harus turun. Lalu kemudian ada simulasi kebakaran, pemadam kebakaran. Lalu kemudian mereka semua orang-orang yang bekerja itu semuanya di lapangan parkir atau di luar gedung-gedung kira-kira gitu ya. Nah lalu kemudian ada 3 orang di tempat kerja yang sama, di kantor yang sama, di lantai yang ke-30. Nah, jadi setelah mereka keluar, mereka kunci-kunci semuanya, lalu kemudian mereka turun, lalu kemudian tiba waktunya setelah selesai semua simulasi atau latihan kebakaran, nah mereka naik ke kantor masing-masing. Nah, tetapi kan naiknya itu nggak bisa langsung kan ya, jadi 3 orang ini memutuskan untuk naik lewat tangga darurat. Nah, terus mereka bilang gini ya, biar cepet ya daripada nunggu semua orang di lift ya, kita naik tangga aja biar sembari juga mengecilkan perut kira-kira gitu kan ya. Nah, lalu kemudian mereka jalan, tapi mereka bilang gini, kita bagi-bagi cerita yuk. Kan kita bertiga nih, kamu cerita tentang horor ya. 10 lantai, kamu ceritanya sepanjang perjalanan 10 lantai, kamu cerita tentang hal-hal yang horor. Nah, ketika sampai di lantai ke-11, dari lantai 11 sampai lantai ke-20, kamu cerita hal-hal yang sedih-sedih, kira-kira begitu. Nah, nanti saya lantai ke-20 sampai lantai ke-30, ya. Lantai 21 sampai lantai ke-30, saya cerita yang senang-senang, yang bahagia-bahagia. Oke? Deal. Oke, itu dia. Jadi mereka mulailah cerita. Ya, jadi yang cerita yang serem-serem dari lantai 1 sampai lantai 10. Dia cerita yang serem-serem gitu.
Lalu kemudian mulai dari lantai 11 sampai lantai 20 yang orang yang kedua. Cerita yang sedih-sedih, nangis-nangis mereka sepanjang perjalanan lantai ke-20. Mulailah saya yang cerita hal yang senang mulai dari lantai 21 sampai lantai 30. Lalu kemudian ketika dia mau menceritakan cerita senang yang pertama, dia ingat sesuatu. Dia bilang begini kepada kedua temannya. Sebelum saya cerita hal yang senang, saya mau menambahkan cerita yang sedih dari kamu. Satu cerita aja. Sudah jalan jauh-jauh nih ya, capek-capek dari lantai 1 sampai lantai 20. Apa? Lu cerita sedih apa? Ini bukan hanya sekedar cerita sedih, tapi juga cerita sedih dan seram. Dia bilang apa? Kunci kantor kita tadi gua taruh di pelataran parkir, gua lupa. Itu cerita yang sedih, itu cerita yang serem. Udah 20 lantai mereka naik tangga darurat. Kalau kita sepanjang kehidupan kita lupa satu kunci dalam hidup kita, yaitu kunci kerajaan surga, maka sia-sialah hidup kita. Nah, kunci itu adalah Yesus Kristus yang boleh menyelamatkan hidup kita. Jesus for all. Yesus menyelamatkan semua orang. Tetapi bukan semua orang semata-mata dia selamatkan. Hanya orang yang percaya kepadanya, yang punya kunci kerajaan Allah. Dia yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menjadi anak-anak remaja yang percaya kepada Tuhan, saya encourage kita, saya dorong kita supaya kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan melalui hidup kita, melalui kebersamaan kita dengan papa mama, dengan saudara-saudara, dengan teman-teman kita, melalui perkataan-perkataan kita. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Kita gak pengen kita doang yang diselamatkan. Kita pengen semua orang diselamatkan. Kita gak pengen saya doang yang dapat makanan enak. Saya dapat hidup yang enak. Saya dapat hidup yang kekal. Saya juga pengen orang lain mendapatkan makanan yang enak, saya sharing. Orang lain bisa mendapatkan hidup yang enak, saya sharing. Orang lain bisa mendapatkan hidup yang kekal, keselamatan yang daripada Tuhan, saya sharing. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar menikmati kehidupan keselamatan kita sendiri, tetapi kita juga boleh berbagi kepada banyak orang. Kita boleh menyaksikan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat satu-satunya untuk boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh percaya kepada Tuhan, baik itu melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui buku cerita, ataupun ketika kami membaca Alkitab, ataupun dengan berbagai macam cara yang lain. Kami bersyukur Tuhan menyatakan cinta kasih Tuhan ketika kami boleh menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap hidup kami. Kami menyerahkan diri kami. Kami tidak mau menikmati keselamatan sendirian. Tetapi kami juga mau berbagi kepada banyak orang. Tuhan berkati. Ketika kami boleh berkata-kata, ketika kami boleh bertindak, kami boleh menjadi terang, garam, saksi-saksi Tuhan yang hidup. Ketika orang lain melihat hidup kami, mereka boleh melihat ada Yesus Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus